So, let's welcome Agile Execution No Rocket Science Coach Taufik Mardian. Silakan Coach Taufik naik ke atas panggung, Coach. Silakan kita sambil menunggu Coach Taufik. Halo. Oke. Halo, selamat siang Coach Taufik. Waalaikumsalam. Kayak gimana kabarnya, Mas? Coach. Bagaimana kabarnya Coach Taufik? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Wow. Alhamdulillah. Oke. Sudah siap untuk memberikan materi pada siang hari ini, Coach? Kita in bahasa or in English? Bahasa Indonesia, ya? Indonesia. Oke, Coach Taufik. Berhubung Coach Taufik sudah ada di dalam stage, sudah ada di panggung ini, maka saya berikan sesi untuk sharing session kepada Coach Taufik. Saya persilakan kepada Coach Taufik. Silakan, Coach. Miss, ya, sebelum tanya nih, kalau saya pengen tahu berapa orang yang sudah gabung di sesi kita ini? Ya? Sedang on progress. Ada di kanan pojok kanan atas. Pojok kanan atas sedang on progress berpindah dari stage menuju session. Nanti saya akan jadi kalau kita mau ngecek siapa saja yang bergabung di sesi ini, ada di samping tombol live. Silakan Coach Taufik cek di samping tombol live. Halo, Coach Taufik. Oke, sepertinya ada kendala internet dari Coach Taufik sepertinya. Sambil menunggu rekan-rekan sekalian, kita menunggu kembali kepada narasumber kita untuk kembali bergabung. Oke, silakan Coach Taufik, kita akan mulai sesi pada siang hari ini rekan-rekan sekalian bersama narasumber kita yang keren banget. Oke, silakan Coach Taufik sudah mulai kembali. Bergabung, gitu ya? Sudah mulai bergabung. Beberapa teman-teman kita, audience dari Asia Corporate Innovation Summit. Halo? Halo, sudah mulai bisa dengar suara saya? Sudah, terdengar Coach dengan sangat jelas. Oke, bagus. Alhamdulillah. Sambil menunggu ya, semakin banyak teman-teman yang mulai, karena di stage utama tadi seru banget ya. Hadiahnya nggak tanggung-tanggung tuh. 500.000 per hadiah gitu ya, dan itu saya juga pengen sih gitu ya, tapi saya nggak berjawab gitu. Saya juga nggak boleh nih Kak Selfie, suara saya jelas ya Kak? Siap. 11 orang sudah mulai masuk di sesi ini. Terus bertambah. Saya akan sharing mengenai Agile Execution. Welcome. Mungkin beberapa masih on the way dari stage bergabung di session. Saya melihat angkanya mulai naik begitu di layar, ada satu fitur yang menunjukkan berapa orang yang bergabung, 22 orang, dan keep counting. Dan mudah-mudahan kita dapat manfaat yang konkret siang hari ini, karena waktunya nggak panjang sebenarnya, sampai jam 12, di mana saya nanti akan ada paparan dulu, sebelum nanti kemudian kita akan masuk ke activities. Ya, jadi activities nanti, tapi ya ketika sudah diberi aba-aba oleh moderator kita Miss Via, siapa yang nanti atau saatnya nanti teman-teman boleh mengajukan diri untuk naik ke atas panggung, nanti akan diberi aba-aba oleh Miss Via. Baik, siap Coach. Salam kangen juga Pak Sugeng. Waduh, suwe boten jamu Pak Sugeng. Keluar bahasa Jawanya. Mudah-mudahan terus sehat Pak Sugeng. Luar biasa Pak Sugeng ini sahabat guru saya yang sudah kemana-mana ya. Saya yakin experience-nya di area of innovation. Oke, saya kira cukup. Chit-chatnya saya akan memulai paparannya. Mohon izin saya akan share screen teman-teman semua tentang Agile Execution No Rocket Science. Oke. Saya akan coba share screen, mudah-mudahan tidak ada kendala di sini. Oke, bismillah. Oke. Harusnya teman-teman juga sudah melihat
screen share saya. Oke. Seperti apa yang sudah disebut oleh Bisvia begitu ya, bahwa apa yang akan saya sharing siang ini adalah mengenai agile execution. Di bagian judul, ini teman-teman bisa lihat, atau di flyer gitu ya, tulisannya agile execution, no rocket science. It's just a way to help us keep moving to be our best version of human beings. Mungkin beberapa dari kita kemudian, ini ngomongin apa sih ya? Ada agile-nya, kok ada human beings-nya gitu ya. Jangan, apalagi dibilang no rocket science, padahal mungkin banyak yang mengira agile itu lumayan complicated gitu ya. Bagi teman-teman yang sudah mulai mungkin ikut sertifikasi berbagai macam framework agile, nanti kita akan ke sana, rasakan mungkin beberapa kerigitan, apa ya, memang aturan-aturan yang memang sengaja dibuat untuk membuat kita bisa agile. Kita akan ke sana nanti. Oke. Saya ingin share dulu mengenai apa definisi agile execution yang pada siang hari ini saya ingin sharingkan ke teman-teman semua. Jadi kami di JS mendefinisikan agile execution seperti yang ada di layar. It's an approach, sebuah pendekatan make happen, wujudkan any plan, any goal in rapid iteration cycles with growing interaction to create the best value in the shortest time. Proses merumuskan definisi ini pun nggak langsung itu aja, ini proses journey ya, terlibat di berbagai macam si klien kami dalam mengimplementasikan agile, dan akhirnya kita merumuskan definisi seperti ini. Kalau lihat dari gambarnya di bawah itu ya tadi itu ya, ada rapid iteration cycle, siklus-siklus pendek yang cepat dan interaksi yang bertumbuh dalam rangka menciptakan nilai tertinggi dalam waktu yang tercepat. Apa saja sih benefit ketika kita mengimplementasikan agile execution? Ada banyak, beberapa yang di materi kita siang ini. Short and constant feedback, easier to make improvement. Karena dengan cara agile, kita itu menyengajakan membuat siklus-siklus pendek, di mana di setiap siklusnya kita itu mendapatkan feedback. Sehingga dari feedback itu kita bisa tahu bahwa mana yang harus kita improve, gitu ya, secara cepat. Benefit yang kedua, issues and mistakes are identified earlier, so can be resolved. Jadi kan saya rasa kita semua tahu ya, agile itu tidak mengharamkan mistakes, gitu ya. Kalaupun ada mistakes, kalaupun ada failed, supaya cepat bisa disolusikan. Nah, gitu maksudnya. Kemudian clear visibility of di agile dengan segala transparansinya membuat kita itu senantiasa tahu. Oh, semua orang tahu di dalam inisiatif agile. Team members, product owner, siapapun, gitu ya, sponsor, stakeholders, itu bisa tahu bahwa tim atau ini inisiatif agile ini sedang sampai mana. Jadi tidak meraba-raba, baru ke agile itu progresnya sangat visible. Kemudian individual and team, ya, dengan agile sudah banyak testimonial practitioner yang mengatakan moral tim, motivasi tim yang itu increase kita pakai pendekatan agile. Kemudian help ensure the delivery of the top value outcome first. Jadi kita itu senantiasa diajak ngukur ini yang apa, benarkah yang akan kita deliver itu menjadi kita mesti dulu kan dibandingkan mungkin hal-hal. Nah, agile mengajak kita selalu mengukur itu. Kemudian shorter of delivery, fokus selalu create value in every single cycles atau sprint, banyak menyebutkan, atau dalam bahasa kalau misalkan yang di deliver itu produk, shorter time to market. Kemudian better prepare for adaptation changes. Jadi itu agile itu sebagai respon bahwa cara kerja yang waterfall sudah nggak cocok lagi di era yang serba cepat berubah. Maka ya akhirnya itulah sebabnya agile dipertimbangkan, dikonsider oleh banyak organisasi, oleh banyak perusahaan untuk diimplement.
karena mereka ingin mendapatkan benefit-benefit yang barusan kita. Oke. Key variables of agile execution. Jadi di ini, kalau kita pernah terlibat dalam sebuah eksekusi, gitu ya, itu project mau itu non project, pokoknya eksekusi, upaya untuk mewujudkan atau goal. Biasanya kita akan familiar dengan 3 variabel ini, time, ya, yang mana 3 variabel ini perlu kita main-mainkan ketika ternyata dalam eksekusi kita menemui hal-hal yang belum kita rencanakan sebelumnya atau perhitungkan sebelumnya. Contoh, kendala, time-nya tadinya direncanakan 2 bulan selesai, wah kalau dihitung 3 bulan nih, misalnya begitu, nggak boleh, tetap harus 2 bulan. Akhirnya time-nya nggak boleh di-adjust, yang dimain-mainkan, scope-nya mungkin direduce, atau cost-nya harusnya akhirnya naik, karena harus ada sumber daya yang dikelontokan. Begitu pula kalau fix, yang nggak boleh berubah, 2 variabel yang lain, baik scope ataupun cost-nya, yang manapun. Ketika salah satu variabel itu nggak bisa diubah atau nggak boleh diubah, maka 2 variabel lain itu yang akhirnya di Agile itu menawarkan pada 4. Apa itu? Ways of working. Dana atau ingin mencapai goal, time-nya nggak boleh molor. Kemudian ketemu kendala ya di dalam di lapangan, time-nya nggak boleh molor. Harus sesuai dengan inginkan, misalkan ya, oleh stakeholder. Kemudian cost nggak boleh bengkak. Gimana nih? Gitu ya. Maka dengan agile execution approach ini, kita punya senjata 4 di luar 3 variabel tadi. Untuk deliver highest valuable outcome, bisa project, bisa non-project ya, yang kita sedang working on it, yaitu ways, cara kita kerja, cara kita mengeksekusi, cara kita melakukan berbagai activity di dalam eksekusi kita. Itu yang kita explore mendeliver. Nah, slide ini sebenarnya bahas Agile Manifesto. Bagi teman-teman yang sudah terpapar dengan Agile ataupun berbagai framework Agile, mungkin sudah hafal setelah ini ada. Saya akan nggak akan bahas ini, jadi jangan kecewa karena Agile Manifesto ini plus prinsip Agile ini biasanya menjadi slide-slide awal kalau teman-teman belajar Agile. So, kalau teman-teman ikut sertifikasi berbagai framework Agile yang seperti yang ada di slide. Jadi banyak sekali ya. Yang paling populer sekarang memang Scrum. Paling populer sekarang memang Scrum. Kemudian yang lainnya juga banyak, tapi yang paling populer Scrum. Ada Lean, ada Crystal, ada Kanban, ada Safe, Scaled Agile Framework, ada XP, dan sebagainya. Semuanya itu framework Agile, gitu ya teman-teman. Masing framework itu membuat berbagai aturan, berbagai rules untuk membuat kita mengimplement Agile dan akhirnya mendapat benefit dari Agile. Tapi seringkali, yang seringkali membuat kita itu kemudian kepada kompleksitas framework itu adalah begini, kita belum pegang, kita belum kuat fundamental dari Agile sendiri, namun kita sudah dihadapkan pada kondisi untuk segera dapat sertifikasi, ya, atau di perusahaan kita sudah dikondisikan untuk, misalkan ya teman-teman ada di sebuah fungsi di perusahaan manajemen itu, kita harus segera implement secara cepat. Teman-teman cari mana nih ya, kalau kita belajar sendiri Agile, waktu kelamaan.
agile di jagat raya itu sangat scattered gitu. Malah bingung sendiri kadang-kadang kalau belajar sendiri di macam versinya, banyak perspektif. Memilih, mungkin sempat screen memilih satu framework kemudian diadopsi. Sertifikasi. Nah itu risikonya kita terjebak pada detail-detail, ya. Kemudian esensinya malah kita nggak dapat. Nah di paparan saya saat ini saya nggak bahas hal-hal yang detail yang kompleks mengenai agile atau berbagai framework yang ada di Bumi ini, tapi saya mengajak teman-teman esensi agile execution. Kalau teman-teman dapetin ini esensi, pegang dan pahami dan pegang teguh ini esensi, mau pakai framework apapun, insya Allah, gitu ya. Jadi dapat dulu hal yang fundamental, akan ke tekniknya. Ada 3 hal esensi dari yang pertama, kedua kolaboratif, yang ketiga cadence. Ya, customer centric itu maksudnya semua activity yang kita lakukan di dalam agile execution itu harus berpusat kepada customer. Harus berpusat pada customer. Customer lah menjadi epicentrum dari effort kita di dalam agile execution. Sudah pasti ketahuan. Nah, kalau kita saja susah mengidentifikasi customer kita siapa ketika kita merunning sebuah execution, entah itu project, entah itu non-project ya, alamat. Susah untuk bisa itu. Namanya customer centric. Yang kedua, di agile, kita secara mental, ya mental itu harus siap terbuka dengan berbagai macam kemungkinan, berbagai macam limitation. Jadi kalau misalkan project atau inisiatif kita itu terkait dengan finance, jangan kemudian kita hanya framework finance atau hanya kemudian melibatkan orang-orang finance, gitu ya. Kalau kita misalkan orang production, misalkan kita ini orang, jangan kemudian beranggapan orang-orang tidak bisa berkontribusi terhadap apa yang kita eksekusi. So mulai pikiran, pemikiran, sumber daya itu terbuka. Kita siap untuk terbuka. Coach Taufik, izin mengingatkan 5 menit lagi sharing session. Waduh, cepet banget ya. Tidak news, ya nggak apa-apa lah. Saya silakan. Yang ketiga, cadence. Yang ketiga, rhythm. Jadi di agile kita untuk memang sengaja siklus pendek tadi itu yang didefinisi adalah rapid iterasi, maksudnya cadence. Nah, apa saja yang di-cadence-kan, apa saja yang kemudian disikluskan, nanti saya akan bahas lebih. Oke, saya masuk ke esensi pertama, custom. Seperti judul dari paparan ini, no rocket science. It's just a way to help us keep moving to be version of human being, be our best version of human being. Customer centric itu mengajak, atau esensi pertama dari customer centric ini mengajak kita untuk give first, then. So kalau teman-teman mau melakukan agile execution, harus punya fundamental, misi, dan mendeliver value untuk siapa customer saya. Coach, berarti nggak boleh ya agile execution itu berangkatnya dari out. Misalnya saya seorang manajer sales gitu ya, kemudian saya menekatkan ke depan tim saya mencapai penjualan triple dari yang bisa diraih dalam 3 bulan. Saya nggak boleh ya? Boleh. Tapi tolong misi itu, drive itu kemudian di-align-kan atau di-bridging dengan misi yang lebih customer centric. Jadi, Anda layani, customer mana yang harus Anda fokuskan, kalau mereka itu satisfied dengan service kamu, otomatis tercapai. Itu dimaksud dengan esensi ini. So, give first. Spirit untuk give first. Nanti kita akan dapat. Nah, dalam penjelasan ini, di slide ini,
Yang pertama ya, begin and always be with customer. Kalau kita di perusahaan, job desk dan KPI mostly atau seringkali itu nggak cukup. Jadi kita harus mengenal siapa customer kita, siapa yang mau kita serve. Banyak ya. Picking priority, mana dulu yang mau di serve sesuai dengan kondisi yang ada. Ini yang dimaksud define the mission. A circumstances, sebuah keadaan yang untuk diwujudkan. Yang mana keadaan itu dipercaya sebagai akibat atau konsekuensi ketika kita deliver high value untuk customer kita. Itu untuk boleh, tapi tolong dudukkan itu misi sebagai dari Anda ketika berhasil ke customer, baru kemudian itu akan terwujud. Itu dimaksud dengan customer centric. Dan juga tentu understanding value. Tentu saja value dari sudut pandang customer kita. Bisa fungsional, bisa emosional. Esensi kedua, kolaboratif. Di slide ini saya menjelaskan, we are all connected. Tidak peduli apa background kita, tidak peduli apa fungsi kita, apa demografi kita. Connected. As a human being, we are all connected. Ini yang menjadi mudah-mudahan menyadarkan kita ya bahwa kolaborasi, kita itu manusia, kita itu makhluk sosial. Kolaborasi itu sebuah keniscayaan, gitu ya. Jadi yang dimaksud hanya tentang sumber daya loh ya. Oh, vendor ini enggak. Bahkan bertukar pikiran, mencari perspektif yang berbeda ketika kita ideation. Saya masalah kerjaan gitu ya, seringkali saya diskusi dengan istri di rumah. Kan emang fokus di rumah gitu ya. Tapi seringkali saya mendapatkan perspektif, kenapa saya nggak kepikiran itu ya? Sebuah perspektif sederhana tetapi efektif untuk kemudian menemukan solusi dari situasi yang saya hadapi di tempat kerja. So itu yang saya maksud, kolaboratif ya, bukan hanya tentang physical interaction, tapi termasuk bertukar pikiran, bertukar pandangan. So jangan pernah menganggap bahwa ide-ide pemikiran orang yang nggak ngerti tentang bidang itu kemudian jadi nggak bernilai. Oh jangan salah. Banyak hal-hal yang kemudian bahkan komentar orang yang asal gitu ya, mempertanyakan harus gini, itu membuat saya mikir, iya ya kenapa harus gitu, siapa yang mengharuskan harus kayak itu ya. Kemudian akhirnya bisa terjadi eksplorasi, menembus batas-batas, mempertanyakan bahkan men-challenge apa-apa yang dianggap praktis gitu ya. Akhirnya bisa lahir ideas dan dari kolaborasi ini akhirnya bisa growing interaction. Misalnya saya minta izin ya, mungkin tambahan 3-4 menit ya. Oke, jadi dan dengan kolaboratif ini akhirnya kita bisa mewujudkan interaksi yang bertumbuh. Seorang yang terlibat dalam tim agile itu bahwa knowledge-nya, kemampuan dia, capability, confident level dia di awal ketika dia terlibat, di akhir, di inisiatif atau eksekusi itu dengan di awal, kalau agile-nya benar, tumbuh pengetahuannya, kepekaan, ya, kemudian emotional quotient-nya bahkan banyak hal yang bisa bertumbuh karena memang itu proses learning yang sangat nggak terbatas di dalam agile execution. Yang ketiga, cadence, gitu ya, cyclic atau siklus. Di sini saya tulis, it is our destiny to keep being better. Asia Corporate Innovation Challenge. Kita itu ditakdirkan untuk terus menjadi lebih baik. Kata terus itu mengandung fungsi waktu, teman-teman. Kalau kita buntu, gitu ya, waduh ini bener nggak ya saya lakukan? Moving better, gitu ya, teman-teman. Jadi selama kita kemudian keep moving, nah di agile execution ini kita tambahin selain keep moving juga memastikan terjadi inspect and adapt, ya. Keep iterating, intip lagi, sudah benar belum ya? Benarkah kita sudah memberikan value?
Di setiap sprint atau setiap siklus pendek kita harus mendeliver value yang konkret kepada stakeholder atau customer kita. Kalau kita buat yang kita build bukan menjadi value, kita harus improve lagi. Ya, kemudian dalam melakukan planning juga kita diajak untuk kemudian terjebak kepada perencanaan gaya waterfall. Agile itu tanpa planning ya. Agile tetap harus justru dengan planning itu kita bisa agile. Tapi planning dengan bukan planning ala waterfall. So di kemudian hakiki kita itu sebagai manusia itu ada, kita itu bersiklus ya, kita itu ada di dalam siklus-siklus. Orang life journey orang itu juga bersiklus, setiap harinya orang itu ya ada malam siang malam. Dalam rentang lagi ada weekly, ada 7 hari, setiap bulan ada berapa hari, siklus terus itu. Dan di Agile kita diajak untuk kemudian justru membuat siklus untuk membuat kita senantiasa bisa inspect dalam rangka supaya kita bisa meng-create in the shortest time. Oke, saya kira itu akhir dari paparan saya, Miss Via. 13:39, Miss Via. It's time to try something, I think. Oke, siap. Siap, thank you Coach Taufik untuk pemaparan yang cukup singkat, banyak insight seperti itu teman-teman sekalian. Nah rekan-rekan sekalian, tadi seperti yang sudah kami sampaikan dan Coach Taufik juga sudah sampaikan bahwa kita akan ada interactive activity. So kita akan undang teman-teman sekalian nih untuk bisa bergabung di panggung ini bersama saya dan Coach Taufik dengan cara tinggal klik saja pada pojok kanan atas itu ada Ask to Share Video and Audio. Teman-teman yang ingin bergabung di sini silakan langsung klik tulisan Ask to Share Video and Audio tombol biru yang ada di pojok kanan atas, teman-teman. Nah, ini sebenarnya saya cek ada 3 orang. Ya. Ya, silakan, Coach. Mas Fiat, memang saya berhitung dengan waktu yang kita miliki, 3 itu kayaknya optimal. 3 optimal. So, yang sudah ada di sini akan saya accept. Oke, coba kita lihat silakan. Apakah masih stay mereka yang menunggu ini. Wah, sepertinya sudah menghilang, Coach. Nggak apa-apa, kita tunggu aja. Nggak apa-apa. Yuk, rekan-rekan sekalian, sambil menunggu, kita nanti mungkin ada tanya jawab, Coach Taufik mungkin sedikit dijelaskan mungkin praktiknya ini akan apa gitu. Karena takutnya ini saya mau diapain ini di stage gitu dari pesertanya. Coach Taufik boleh dijelaskan sedikit activity-nya ada apa tuh? Suara Halo, Coach Taufik. Oke, suara Pak Taufik, suara Coach Taufik sepertinya menghilang ya. Sempat ada. Oke, sudah kembali lagi Coach Taufik. Boleh dijelaskan sedikit interaktif activity-nya akan apa supaya mereka lebih pede gitu untuk naik ke panggung, Coach Taufik? Oke, siap. Jadi nggak akan ribet-ribet, teman-teman. Saya sudah memaparkan mengenai 3 esensi Agile Execution. Sesuai bahwa this is no rocket science. It's just a way to help us keep moving to be our best version of human being. So nanti nggak akan ada activity yang ribet-ribet. Saya hanya ingin mengajukan pertanyaan kepada teman-teman, siapa yang mau segera bisa praktek Agile Execution di dalam hidupnya. Nggak terbatas, mau konteks pekerjaan, mau konteks personal, mau konteks organisasi non-profit, apapun itu, untuk bisa mendapatkan benefit-benefit Agile, silahkan naik ke panggung. Saya akan hanya mengajukan beberapa pertanyaan sederhana untuk dijawab oleh teman-teman. Nanti jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya ajukan, itu hopefully bisa membuat teman-teman bisa jadi takeaways gitu ya. Oh, saya akan lakukan Agile ketika saya sudah selesai dari sesi ini. Gitu kira-kira Miss Via. Oke, siap. Dan juga jangan lupa Coach Taufik, kalau tidak salah kita akan berikan door prize bagi teman-teman yang terlibat untuk di activity, benarkah seperti itu? Oh, iya mesti. Maaf, ya mesti itu apa bahasa Inggrisnya? Ya. Jadi diskon dengan kuisnya yang di stage, saya ingin berikan diskon sampai dengan 500 bagi siapapun yang kemudian mau naik ke atas panggung untuk kemudian
interaksi dalam aktivitas saya. Oke, siap. Coach Taufik, bagi rekan sekalian yang ingin bergabung untuk activity, silahkan sekali lagi saya ingatkan untuk klik yang ada tombol biru di pojok kanan atas, itu ask to share video and audio, nanti akan saya bantu untuk admit. Sambil kita menunggu teman-teman yang akan naik ke atas panggung, Coach, boleh saya sampaikan mungkin berapa pertanyaan ini? Sudah ada pertanyaan dari Pak Sugeng Utoyo. Pak Sugeng menanyakan, apa alasan terbesar kita perlu deploy agile execution in personal perspective? Personal perspective, topik. Silahkan, Coach. Oke, thank you, Pak Sugeng. Sebenarnya ini yang tanya guru saya nih ya. Jadi begini, Oke, sepertinya memang awalnya lahir itu dalam ya, tapi semakin ke sini esensi agile termasuk yang kita bahas tadi itu sangat konteks apapun. Jadi kalau kita punya goal atau punya misi ya, kondisi sementara kita belum yakin gimana caranya saya mencapai seperti itu penting banget tuh untuk saya capai. Itu life death situation yang saya harus achieve tuh. Kalau saya nggak achieve itu, wah berantakan hidupku. Dan punya time limitation ya. Tapi gimana capainya ya? Nah, situasi seperti yang itu Mas Sugeng, itu cocok banget dijawab dengan pendekatan agile execution. Jadi kita clear enough bisa punya tentang outcome yang ingin kita capai, situasi kondisi yang ingin kita wujudkan seperti apa, termasuk dengan time limitation-nya, kapan itu kita mencapai, tetapi caranya bagaimana, menggunakan strategi apa, seperti apa solusinya, terus terang belum tahu. Nah itu, kalau kita menghadapi situasi seperti itu, dalam konteks apapun Mas Sugeng, personal, keluarga, karir, jodoh mungkin ya, atau bahkan kantor project, apalagi, agile execution sangat efektif untuk bisa membantu kita mengachieve apa yang kita tekadkan. Miss Via. Oke, siap. Thank you, Coach Taufik. Itu udah sangat jelas menurut saya ya, karena agile ways of working ini akan sangat berdampak, karena saya pun merasakan ya, Coach Taufik. Selanjutnya sambil menunggu ya, noted Mas Taufik kata Pak Sugeng Utoyo. Nah, pertanyaan berikutnya Coach Taufik ini berasal dari saya. Ini sepertinya sedang freeze ya, Coach Taufik. Oh, ternyata ada pertanyaan lagi nih. Saya akan bacakan kembali, tapi sebelumnya saya ingin cek, Coach Taufik, apakah mendengar suara saya? Thank you, teman-teman sekalian yang sudah bergabung di dalam session ini. Dan kembali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan sekalian yang nanti ingin bergabung untuk melakukan activity, silakan langsung klik tombol biru yang ada di pojok kanan atas. Nah, kanannya sebelah sini, semoga tidak salah ya, pojok kanan atas yang ask to share video and audio, dan kita tidak akan melakukan praktik ataupun aktivitas yang begitu berat gitu ya, tapi kita hanya sebatas seperti quiz, main quiz saya ya, Miss. It's okay, no problem, Coach Taufik. Boleh kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya, Coach? Oh, sepertinya... Halo, Miss Via. Halo, sudah terdengar? Coach Taufik sudah mendengarkah? Wah, ini memang salah satu challenge ya di tengah pandemi ini, kalau eventnya online adalah kendala sinyal. Sudah terdengar, Coach Taufik? Sepertinya masih belum mendengar. Rekan-rekan sekalian. Sepertinya sudah terdengar, sudah oke, cuma mungkin belum mendengar suara saya, atau saya takutkan suara saya yang tidak terdengar. Rekan-rekan boleh cek dong, tulis di kolom komentar apakah suara saya terdengar. Oke. Terdengar. Coach Taufik pun terdengar. Tes. Coach Taufik bisa mendengarkah? Sepertinya ada masalah di mikrofon ya. Oke, sepertinya sedang ada masalah di mikrofon. Oke, sambil kita menunggu teman-teman sekalian, kita masih ada waktu 13 menit lagi. Semoga ini pertanyaannya juga akan tersisir semuanya. Halo, Coach Taufik. Cek. Terdengarkah?
Oke, saya tidak bisa mendengar suara. Baik, thank you. Alhamdulillah kalau suara saya terdengar, tapi saya nggak bisa mendengar suaranya Miss Via. Entah kenapa ini. Oke. Melihat ada pertanyaan dari Reza. Saya nggak bisa mendengar suara Miss Via. Oke, tadi saya melihat di chat box, mudah-mudahan ini saya ngomong tidak bersaut-sautan. Ada pertanyaan dari Mas Hendro Prianto, gitu ya. Bagaimana pendekatan kan untuk melakukan inovasi dan bagaimana hubungannya dengan PD cycle? Saya jawab yang pertama dulu. Sebenarnya ini dua pertanyaan ya, Mas Hendro. Pertama, bagaimana agile ini dapat dilakukan? Mas Hendro, kalau kita boleh lihat ya situasi yang ada sekarang ini di dunia, di berbagai industri perusahaan, kata di buzzword. Ya, saya banyak klien, banyak perusahaan, belum pernah saya menemui perusahaan yang kata inovasi di perusahaannya, di berbagai level apa ya, dokumentasi, entah itu visi, entah misi, kemudian strategic trust, entah itu kemudian bahkan di level divisi, departemen, semua itu ada kata inovasi. Ya, padahal untuk sungguhnya itu masih struggling kenyataannya, gitu ya. Maka di situasi bahwa kita pengen, oke ya kita harus inovasi, misalnya gitu ya, pucuk pimpinan sudah memberikan maklumat atau ultimatum. Tahun ini adalah tahun inovasi bagi perusahaan kita. Siap. Apa aja ukurannya Pak? Harus lahir 2 produk baru, nah, gitu ya, 2 produk bisa begini. Jadi mirip dengan cerita saya jelaskan saat menjawab Sugeng. Jadi yang mau kita tuju itu clear, tapi siap Pak. Nah, biasanya gitu kalau kita ke positif kan siap dulu Pak, gitu ya. Terus gimana cara kita mewujudkannya ya? Gitu. Pakai pendekatan apa ya? Punya sama sekali pengalaman untuk membuat produk baru dalam waktu setahun atau bahkan mungkin cuma 6 bulan. Padahal yang dibantu ini produk yang digital gimana ya? Mau benchmarking juga kita nggak tahu yakin, ya gitu ya. Nah, semakin di situasi sekarang semakin banyak apalagi inovasi, product development, kemudian problem itu semua kita itu tidak harus tahu sempurna. Kita nanti daily itu mengajak kita langsung bisa create values. Jadi orang kalau sudah eksekusi pakai bukannya ngomong begini ke bos, oke bos, misalkan dikasih ultimatum 6 bulan, nanti di 5,5 bulan kita akan launchingkan produknya. Tidak. Semenjak di siklus pertama, kalau siklusnya 2 mingguan, itu sudah langsung bisa mendeliver values. Values-nya tentu produk jadinya. Tapi tetap ada hal yang itu dikonfirmasi oleh stakeholder, customer, diiyakan, diamini. Oke, itu yang penting. Yes, itu valuable. Mudah-mudahan kebayang Pak Indro hubungan agile dan inovasi. Kemudian hubungannya dengan PDCA cycle. Sebenarnya Mas Hendro, PDCA kita tahu ya, Demings ya sangat Sigma, saya orang Lean, saya orang Kaizen gitu ya. Saya alhamdulillah punya experience terlibat di berbagai proyek menggunakan pendekatan itu. Spiritnya sama sebenarnya. Karena ini bukan rocket science kok, bukan hal yang baru-baru amat. Yang membedakan kita itu saya sering ditanya oleh teman-teman saya yang dulu mungkin satu community di Six Sigma. Fik, apa bedanya pendekatan kita dulu dengan yang pendekatan yang sekarang kamu bawa, design thinking dan agile? Kalau pendekatan yang apapun itu memang mengakomodir agile dan design thinking gitu ya. Kalau kita melakukan improvement, matrix yang dipakai mostly itu adalah matrix yang sudah ada.
Jadi, memperbaiki kinerja pabrik, matriksnya apa? Oh ya, lead time per production line, lead time. Oh, number of defect, itu yang diuber. Kalau sudah baik, kemudian raise the bar lagi, raise the bar. Nah, kalau di agile thinking atau inovasi, kita itu terbuka matriks yang bahkan mungkin belum. Halo? Kenapa ada lagu di sini? Halo Coach Taufik, bisa mendengar suara saya? Miss? Sudah bisakah mendengar saya? Bisa. Nah, tadi Oke. jadi kalau di agile kita siap untuk kemudian menggunakan matriks yang mungkin belum pernah kita. Lah kok bisa ketemu matriks gitu? Karena itu hasil kita customer centric, berempati pada customer kita. Ternyata customer kita punya perspektif. Mungkin selama ini kita punya KPI 5 poin. Customer bilang kita, dia menyampaikan poin baru. Yang itu selama ini nggak kita aware karena memang nggak masuk di KPI kita, nggak masuk di ternyata itu menjadi value yang lebih tinggi bagi customer kita. Ya segera kita kemudian fokus ke situ. Mungkin itu sedikit pendekatan dari PDCA Cycle. Oke, thank you Coach Taufik. Thank you. Pertanyaan juga dari Kak Hendro. Lalu berikutnya ada lagi nih Coach dari Permata Syahara. Pertanyaannya adalah, Coach, bagaimana sih cara pengambilan sikap agile yang tepat saat kita itu dihadapi pada suatu problem dan dalam project? Dan kondisi yang ini adalah kita itu dibatasi oleh regulasi yang ada di tempat kerja kita. Silakan, Coach. Oke. Thank you, Mbak Francisca. Kita paham ya, beberapa industri yang ada di negeri kita ini, bukan hanya di negeri kita sebenarnya, itu ada high regulated industry. Kemudian telco juga in some ways juga lumayan high regulated ketika kita mau sebuah services gitu ya. Kayak Kominfo mengatur itu. Nah, sebenarnya kembali kepada misi dari Agile Squad. Jadi tadi itu yang saya jelaskan. Pertama, customer centric. Ingat, sebelum kita mau merunning sebuah execution, kita harus define apa mission itu, sebuah tekad tentang wujudkan. Gitu ya. Ingat, tekad itu atau konsep itu harus kita dudukkan selalu untuk atau dengan fundamental memberikan value. Nah, ketika kita yang sudah punya mission, kemudian dalam perjalanan kita bertuburkan dengan regulasi yang membuat waduh ini diatur. Kita punya variabel keempat, apa? Ways of working. Contoh, kalau atau financial institution, biasanya ketika institusi keuangan itu mau meluncurkan pada masyarakat, itu syarat regulasi ditetapkan itu harus memenuhi berbagai persyaratan. Harus gini, harus gitu, harus gini. Karena memang itulah fungsi regulator, melindungi ini kita ya, melindungi masyarakat kita. Berarti kita nggak bisa ketemu cara yang berbeda. Kalau yang itu nggak boleh, di bagian mana lagi yang saya bisa dan tetap bisa ngasih value, tetap materinya Pak Rahmat tadi ya, tetap saya bisa merilis MVP, validasi hal-hal yang memang menjadi value untuk customer saya. Mbak Francisca, di Agile dengan cara kita kolaborasi, senantiasa kemudian melakukan validasi kepada customer dan stakeholder kita, termasuk kalau akhirnya kita sudah berusaha validasi, ternyata tetap belum ketemu tentang apa yang bisa offer, ya kita komunikasi dengan sponsor, dengan stakeholder kita. Pak, ini situasinya Pak. Dan dari proses eksplorasi kita, rencana kemarin mewujudkan sekarang itu nggak tertubruk regulasi, sehingga kita ketemu opsi B, C, D. Nah, itu dikomunikasikan, sehingga sepakat, oke, solusi untuk yang menggunakan A, paling ngasih value dulu yang mana? Yang D, Pak. Terwujud, bisa. Satu sprint bisa. Jalankan yang ini. Contohnya, Mbak Francisca. Mudah-mudahan berikan gambaran, Mbak Francisca. Oke, siap, Coach. Satu lagi pertanyaan, boleh dijawab 1 menit saja. Coach, apa langkah yang bisa kita siapkan untuk memulai agile? Langkah awal yang perlu kita siapkan untuk memulai agile ini, baik itu untuk perusahaan maupun secara kita pribadi, Coach.
Kalau kita mau melakukan untuk kita sendiri ya, karena agile esensi itu bisa untuk kita lakukan secara sendiri di rumah untuk mencapai goal kita, goal keluarga, goal RT, gitu ya. Mindset yang pertama. Jadi 3 esensi tadi saya jelaskan, mindset customer centric. Tadinya saya mau cek 3 orang ke panggung, kemudian apa goal yang mau Anda capai sebulan ke depan. Life, death, goals. Itu yang Anda anggap penting banget. Tapi Anda belum tahu caranya. Yang mana itu? Begitu ketemu case itu, ya, terus kemudian kita nanti tadinya mau exercise dan exercise itu kayak itu. Jadi pertama harus dari mindset, kemudian akan selalu ada jalan keluar, dan sebenarnya hakiki kita ini manusia, teman-teman semua audiens, itu memang sudah ya nggak ada yang banyak yang menganggap agile itu rocket science gitu ya. Enggak sama sekali menurut saya. Sangat-sangat hakiki. Sebagai human being, yang mana kita itu harus give value first and then we will receive. Kemudian we are all connected tadi. Jadi jangan ya ngobrol kalau buntu gitu ya. Tanya cerita situ. Kemudian yang terakhir cadence. Our destiny, takdir kita itu selalu lebih baik. Oke, siap. Menjawab. Thank you. Terima kasih Coach Taufik. Oke, kita udah di ujung acara nih Coach Taufik. Terima kasih sudah banyak memberikan insight, dan teman-teman sekalian yang ingin dibantu gitu untuk perusahaannya mengimplementasikan Agile, boleh banget juga langsung menghubungi Cias gitu ya, melalui website ataupun nomor handphone yang sudah tertera. Dan juga di sini ada Mbak Selvi Susanti yang ada di sebelah kiri di kanan. Boleh juga teman-teman ngecek dan ngechat di sana melalui Mbak Selvi seperti itu. Coach Taufik, terima kasih sudah memberikan banyak insight pada siang hari ini, Coach. Dan teman-teman sekalian, sebelum saya menutup sesi pada siang hari ini, saya akan ada pantun untuk menutup acara. Silakan bantu untuk menjawab dengan cakep ya. Jalan-jalan ke Bangka Belitung, jangan lupa lewat jalur Lampung. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita berjumpa di yang ada di panggung. Oke, thank you teman-teman sekalian. Mari sekarang kita berpindah semuanya ke stage, karena di stage sekarang sedang live. Silakan semuanya pindah ke stage. Thank you sudah bergabung rekan-rekan sekalian. Terima kasih juga untuk Coach Taufik waktunya pada siang hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.